Nah, ini kan penetapan dari hakim. Jadi kita tidak mengikuti kemauan terdakwa, tapi berdasarkan penetapan dari hakim. Oh iya, itu kan ada tenggat waktu ya. Waktu namanya waktu untuk upaya hukum. Audio Jungle. Iya, berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan juga berdasarkan permohonan atau permintaan dari Kejaksaan Jakarta Pusat untuk peminjaman warga binaan sekaligus tahanan dalam perkara persidangan yang sedang berlangsung atas nama Amarzoni dan kawan-kawan, maka Amarzoni akan dipindahkan sementara penempatannya di Lapas Narkotika Jakarta. Dan dalam keputusan itu juga sudah disebutkan setelah pelaksanaan persidangan maka Amarzoni dan kawan-kawan dikembalikan ke Lapas Karanganyar Nusa Kambangan kembali. Untuk pelaksanaannya, di ketentuan itu juga sudah disampaikan bahwa pelaksanaannya yang bertanggung jawab adalah pihak peminjam ataupun Kejaksaan Jakarta Pusat. Dan dalam pelaksanaan pemindahan pun akan didampingi oleh petugas dari Lapas Karanganyar Nusa Kambangan. Tadi sudah di persidangan sudah disampaikan bahwa satu orang terdakwa kan sedang sakit dan dikhawatirkan adanya penyebaran dan juga menjaga kondisi yang bersangkutan, maka 5 orang, satu orangnya lagi akan melaksanakan secara online. Kalau ini kita tergantung dari pihak kejaksaan. Dari pihak kejaksaan karena nanti yang melakukan pemindahan dari pihak kejaksaan dan kita akan mensupport atau mendukung untuk pelaksanaan serta mendampingi. Masih dalam koordinasi, Mas. Tapi pastinya minggu depan, di hari Kamis minggu depan, yang bersangkutan akan dihadirkan dalam persidangan secara offline. Tapi kalau untuk pemindahan itu kan minggu depan hari Kamis akan sidang lagi. Ya. Itu akan dari Nusa Kambangan langsung ke persidangan atau ke lapas dulu? Nah, itu kembali lagi itu pihak kejaksaan nanti. Dari pihak kejaksaan yang akan melaksanakan. Yang pastikan kita akan mengikuti atau berkoordinasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pihak kejaksaan untuk kelancaran persidangan offline minggu depan. Ya, tadi juga sudah dibacakan ya di surat keputusan ini juga untuk mendukung kelancaran dari pelaksanaan persidangan di persidangan yang sedang berjalan. Itu memang wajib dihadirkan saat pembuktian nanti atau memang request dari terdakwa para terdakwa? Nah, ini kan penetapan dari hakim. Jadi kita tidak mengikuti kemauan terdakwa tapi berdasarkan penetapan dari hakim. Yang pastinya ini ditujukan untuk kelancaran dan pastinya untuk percepatan pelaksanaan dari perkara yang sedang berlangsung saat ini. Kalau dari surat keputusan apabila sudah selesai persidangan, yang bersangkutan wajib dikembalikan lagi untuk menjalankan pidananya sebagai warga binaan high risk di Lapas Nusa Kambangan, Karanganyar. Lapas Karanganyar Nusa Kambangan. Berarti tidak hanya satu kali sidang saja di sini Bu ya, mungkin jika dibutuhkan di ke depan-depan. Nanti kita lihat nanti kan kebutuhan dari pihak penahan ataupun pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan persidangan saat ini. Kalau untuk detail prosedurnya untuk pemindahan itu gimana prosesnya? Mungkin ada pengajuan surat? Kan suratnya sudah ada ya. Sekarang tinggal pelaksanaan. Tadi juga disampaikan di surat keputusan Pak Dirjen, pihak kejaksaan atau pihak peminjam berkoordinasi dengan Kakanwil dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jakarta di mana Lapas Narkotika Jakarta Cipinang berada dan juga Kakanwil Direktorat Ditjenpas Jawa Tengah. Kalau dijenguk pastinya dia kan sekali lagi kami sampaikan bersangkutan warga binaan high risk ya, warga binaan high risk yang bersangkutan tetap diberikan hak komunikasi. Komunikasi diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kalau kemarin saya ditanyakan oleh rekan-rekan media terkait dengan komunikasi, bahwa 2 minggu katanya nggak bisa komunikasi. Kami mempunyai catatan setiap minggu Amarzoni khususnya dalam hal ini yang dipertanyakan adalah sudah melakukan diberikan hak komunikasi dengan kuasa hukum. Karena di ketentuan memang yang diberikan hak untuk berkomunikasi untuk narapidana high risk adalah keluarga inti. Keluarga inti itu siapa? Istri,
dan anak-anak kandung. Kebijakannya diperlebar lagi sedikit. Orang tua kandung, kakak kandung, adik kandung, itu. Jadi kalau kemarin ada sampai 2 minggu, ya mungkin mereka tidak termasuk dalam kategori itu, gitu loh ya. Kalau kami punya catatannya banget bahwa setiap minggu itu Amarzoni diberikan kesempatan berkomunikasi. Komunikasi yang dimaksud ini nanti apa, tatap muka bertemu secara offline? Kalau high risk memang nggak offline, Mas. Kalau high risk itu salah satu aturannya hak komunikasi atau hak dikunjunginya itu secara offline. Video call kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau ini kan kita berikan komunikasi melalui komunikasi yang diberikan yang sudah dilakukan dengan pihak kuasa hukum. Sudah ada itu tercatat semuanya di laporan berdasarkan laporan dari Lapas Karanganyar Nusa Kambangan. Berarti di Jakarta ini taruhnya di Audio Jungle. Belum ada tuh, belum masuk ya. Bukan belum, tidak ada aja. Nggak tahu masuk atau enggak kan kita nggak tahu ya. Belum ada, tidak ada. Yang lain? Kalau tentang sidang putusan Administrasi dan Adli Virus, Pak. Oh ya itu tadi sudah diputus, putusannya dikabulkan. Kemudian ada hak asuh anak, itu memang disepakati oleh dua pihak, diberikan kepada penggugat. Masalah hak asuh anak nggak ada. Jadi pokoknya yang dipinta cuma hak asuh anak aja ya, Pak? Cerai, Perceraian dan hak asuh anak. iya. Diputuskan tanggal berapa Pak ini? Ini tadi Hari ini. Oh hari ini. hari ini. Didampingi kuasa hukum aja atau kedua belah pihak aja gimana? Ikut atau gimana? Iya, yang itu putusannya tidak hadir kalau nggak salah itunya. Jadi di luar hadirnya. Baik ikut berarti Pak atau gimana? Ya. Ikut atau gimana Pak? Ikut atau seperti apa? Oh iya. Putusan tadi ya. Kalau putusannya kalau sekarang kan ikut aja. Ada kesepakatan untuk nafkah itu sendiri Pak, seperti apa? Tidak ada, Tidak. hanya kesepakatan anak aja. Anak tapi walaupun sepenuhnya di tangan ibunya, Adli bebas untuk menjenguk atau seperti apa, Pak? Jadi kan ada aturan itu bahwa yang menguasai atau yang diberikan hak asuh itu ada syarat kewajibannya, yaitu harus memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hak hadona untuk bertemu ya, untuk mencurahkan kasih sayangnya, untuk membawa jalan selama tidak mengganggu aktivitas anak sekolah dan lain sebagainya ya. Nah, kalau seandainya pihak pemegang hak hadona itu tidak memberi akses, menghalang-halangi, itu adalah suatu celah untuk bisa diajukan gugatan hak asuh anak. Nah, gitu ya. Jadi memang kewajiban itu memberi akses untuk bertemu. Pak, penjelasannya jika salah satu pihak nanti akan ajukan, ada yang mengajukan banding seperti apa Pak? Oh iya, itu kan ada tenggat waktu ya, namanya waktu untuk upaya hukum. Itu setelah putusan ditunggu 14 hari, kalau memang satu pihak mau mengajukan banding, yaitu sebelum 14 hari. Ya, mentoknya 14 hari diajukan pemberitahuan bandingnya itu ke pengadilan di sini, pengadilan di tempat perkara itu diputus. Nah, baru nanti siapa yang mengajukan banding diberitahukan kepada pihak terbanding namanya ya. Nah, untuk dijawab namanya kontra memori banding. Jadi pembanding mengajukan memori banding namanya. Kalau tingkat pertama gugatan, kalau tingkat banding namanya memori banding. Nah, kemudian si terbanding itu diberitahukan bahwa ini perkara saudara dibanding. Nah, dia bisa mengajukan
kontra memori banding. Jawaban terhadap memori banding namanya kontra memori banding. Nah, baru itu dikirim ke pengadilan tinggi. Berkas itu dikirim ke pengadilan tinggi. Dan lagi, mungkin ini tentang sidang perdana ahli waris apa tadi? Nah, ya itu yang saudara sebutkan itu tadi memang sudah ada sidang pertama. Namun ternyata permohonannya itu ada kekurangan, katakanlah kekeliruan sehingga atas saran majelis hakim supaya diperbaiki dulu. Nah, itu supaya permohonannya diperbaiki, supaya lurus permohonannya, kemudian akan disidangkan kembali Kamis depan. Kamis depan. Yang tersebut kalau boleh dijelaskan sedikit apa sih Pak? Gimana? Yang kekeliruan tadi yang sampai pada akhirnya di apa namanya? Ya sebenarnya tidak terlalu itu sih. Jadi kan permohonan penetapan ahli waris. Nah, dalam permohonan penetapan ahli waris itu semua ahli waris itu harus masuk sebagai pihak. Ya, harus masuk sebagai pihak. Kalau ahli waris itu seluruhnya sudah dewasa, sudah bisa melakukan tindakan hukum, ya. Nah, tetapi kalau masih kanak-kanak itu harus diwakili, ya harus diwakili oleh orang tuanya. Nah itu mungkin salah ketik aja ya. Jadi anak-anaknya itu masuk sebagai ahli waris tapi tidak di bawah diwakili oleh ayahnya, jadi langsung. Nah itu tidak terlalu signifikan sih. Jadi suruh dibetulkan aja, bisa ditolerir ya. Gitu. Kemudian